Di Solo maupun di Indonesia baru pertama ada namanya SMP Muhammadiyah Program Khusus Boarding School. Kalau dari segi program khususnya, Pak, mungkin apakah ada pengembangan karakter atau keagamaannya, mungkin seperti apa gitu? Jadi ada 3 fokus kegiatan, satu adalah, tafhimul Quran, yang kedua adalah, bahasa Inggris tadi menjadi pengantar di materi-materi terutama yang, matematika dan IPA, dan yang ketiga adalah pada aspek pendidikan yang holistik tadi ya, yang kaitannya dengan, keseharian ya selalu kita pantau lah untuk anak-anak itu. Ini juga ada tersedia banyak beasiswa untuk anak-anak yang berprestasi. Halo, gimana kabarnya? Podcast pada kali ini kita mengusung tema atau program EduTalk Muhammadiyah. Ngobrol pendidikan, ngobrolin kemajuan. Nah, langsung aja ya, kita pada kesempatan kali ini sudah bersama dengan Ketua Majelis Pendidikan PDM Kota Surakarta, yaitu Bapak Dr. Muhammad Ali SAG MPD. Bapak gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Nah, beliau ini juga salah satu penggagas pendirian dari PKBS Surakarta. Nah, sebelum dari itu mungkin kita sudah tahu ya Pak, kalau Muhammadiyah itu memang dari awal berdirinya sudah concern di pendidikan begitu. Mungkin dari Pak Ali bisa menceritakan sedikit sepak terjangnya di dunia pendidikan. Baik, terima kasih Mbak siapa namanya? Dika. Mbak Vika ya atas kesempatannya. Sehari-hari saya di Majelis Pendidikan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Surakarta, punya rekam jejak yang sangat panjang kaitannya dengan pengembangan sekolah. Tahun 2003 jadi kepala SD Muhammadiyah Program Khusus, waktu itu masih proses perintisan, kemudian tahun 2010 sembari menjadi kepala di SD Muhammadiyah Program Khusus Kota Barat juga merintis sekaligus menjadi kepala SMP Muhammadiyah Program Khusus Kota Barat ya, tahun 2010 sampai 2013 itu. Dalam rentang waktu 2003 sampai 2013 juga merintis dan menjadi kepala sekolah di SD Muhammadiyah Program Khusus Boyolali, yang alhamdulillah juga sekarang perkembangannya cukup pesat. Setelah tahun 2006 karena sudah bisa mandiri, saya tinggal dan tahun 2007 merintis dan menjadi kepala di SD Muhammadiyah Plus Malang Jiwan, SD Muhammadiyah Malang Jiwan Plus ya. Itu dan alhamdulillah perkembangannya juga sangat baik, sangat menantang di daerah Colomadu. Dan ketika menjadi ketua majelis ini kita ditantang ya untuk membangun SMP Muhammadiyah yang punya karakteristik berbeda dengan SMP Muhammadiyah yang sudah ada saat ini. Saat ini ada SMP Muhammadiyah 1 ya, ada SMP Muhammadiyah 2, SMP Muhammadiyah 4, SMP Muhammadiyah 5, SMP Muhammadiyah 7 ya, ada SMP Muhammadiyah 8 itu ya. Nah yang, di Solo kita belum punya SMP Muhammadiyah tapi yang boarding school. Nah inilah yang kemudian menjadi keputusan di pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Surakarta, kemudian dieksekusi ya oleh Majelis Pendidikan bahwa mulai tahun ajaran ini SMP Muhammadiyah 4 dikembangkan menjadi SMP Muhammadiyah Program Khusus Boarding School. Jadi di SMP Muhammadiyah PKBS ini ada 2 program. Yang pertama adalah program boarding school gitu ya. Jadi, sampai sore tidak menginap. Kemudian yang kedua adalah program boarding school. Jadi kita ada 2 opsi.
Jadi orang tua bisa memilih ya antara yang full day sama yang boarding school. Tapi ke depannya nanti akan kita fokuskan di yang di boarding school. Itu kira-kira sedikit perjalanan ya dari perjalanan hidup saya dalam kaitannya dengan, mengembangkan sekolah di beberapa tempat khususnya di Solo Raya, lebih khusus lagi di Perguruan Muhammadiyah Kota Barat itu. Saya kira itu Mbak Vika ya untuk perkenalan awal. Baik, jadi kalau semisal dilihat dari sepak terjang dan jam terbangnya sudah tidak diragukan lagi ya kalau ngomongin pendidikan di sekolah begitu nggih, Iya. Pak Ali. Nah, kemudian tadi mungkin sebetulnya sudah di-spill sedikit gitu terkait kenapa ada SMP PKBS gitu Mmm. dan kenapa sih, latar belakang atau apa yang melatar belakangi adanya PKBS ini, Kak? Jadi masyarakat Surakarta sudah disuguhkan dengan banyak ragam SMP Muhammadiyah, tetapi kita belum memiliki SMP Muhammadiyah yang boarding school. Nah, jadi kita ada diferensiasi ya, ada pembedanya adalah pada aspek boarding school atau kepesantrenan. Nah, di dalam kepesantrenan itu apa yang akan kita tonjolkan? Pertama, bukan hanya sekedar menghafal Al-Qur'an, tapi kita didorong anak-anak nanti untuk tafhimul Al-Qur'an. Jadi kita memahami isi, memahami kandungan dari Al-Qur'an. Yang kedua adalah, guru-guru kita seleksi ini sudah, sebagian sudah, sebagian juga ini sedang ada proses seleksi. Pengajarannya dengan, pengantar bahasa Inggris. Jadi untuk matematika dan IPA itu nanti menggunakan pengantar, berbahasa Inggris. Ini salah satu kekuatan sehingga nanti anak-anak itu terbangun, terbiasa untuk berbahasa Inggris, keseharian maupun dalam, bahasa-bahasa yang sifatnya akademik. Dan yang ketiga adalah IT ya, jadi kita siapkan perangkat dan gurunya agar anak-anak itu, akrab betul dengan IT, bukan hanya IT yang sifatnya konsumtif, tapi nanti bagaimana anak-anak itu juga punya kemampuan untuk, istilahnya memproduk lah ya, kaitannya dengan IT ini gitu. Jadi ada 3 fokus kegiatan, satu adalah, tafhimul Quran, yang kedua adalah, bahasa Inggris tadi menjadi pengantar di materi-materi terutama yang, matematika dan IPA, dan yang ketiga adalah pada aspek pendidikan yang holistik tadi ya, yang kaitannya dengan keseharian ya selalu kita pantau lah untuk anak-anak itu. Baik, itu unggulannya nggih, Pak. Nggih, Nah, berkaitan dengan tadi, berarti SMP Muhammadiyah PKBS ini akan menjadi program khusus boarding pertama di Surakarta, Pak? betul betul, jadi ini yang pertama kita rintis dan insya Allah nanti akan menjadi apa ya, karena secara nama itu sebetulnya ini hibridasi atau perkawinan 2 konsep, pendidikan yang hari ini sedang menjadi ikon di Muhammadiyah ya. Yang satu adalah, program khusus Kota Barat. Jadi program khusus Kota Barat ini kan sekarang menjadi ikon ya, menjadi rujukan orang tua ya ketika memilih sekolah, baik SD Muhammadiyah, SMP Muhammadiyah maupun SMA Muhammadiyah, itu. Nah, pengalaman Kota Barat ini coba kita kawinkan, kita hibridasi dengan model Muhammadiyah boarding school yang dikembangkan di Prambanan ya, yang dikembangkan di Yogyakarta. Nah, sehingga kita ingin mengawinkan tadi, melakukan hibridasi antara konsep pendidikan program khusus Kota Barat yang secara akademik maupun dalam prestasi-prestasi yang lain sudah terbukti keunggulannya, tapi sekaligus juga kita modifikasi, kita kembangkan ke arah boarding school. Jadi ini namanya mungkin di Solo maupun di Indonesia baru pertama ada namanya SMP Muhammadiyah Program Khusus Boarding School. Karena kita ingin memadukan 2 ikon pendidikan Muhammadiyah terbaik saat ini, kemudian kita hibridasi, kita kembangkan di
SMP Muhammadiyah Program Khusus Boarding School. Ah, gitu, Kak Tika dan Baik. pemirsa ya, Iya, ini. menarik sekali untuk program-program yang dicetuskan nggih, Pak, Ya. untuk, kemajuan pendidikan di Muhammadiyah sendiri begitu. Kemudian kalau dari segi program khususnya, Pak, mungkin apakah ada pengembangan karakter atau keagamaannya, mungkin seperti apa gitu gambarannya nanti ketika orang tua menyekolahkan anaknya itu biar ada, oh akan seperti ini gitu kegiatan-kegiatannya. Secara umum kultur yang kita kembangkan di SMP PKBS sebetulnya ya seperti kultur di SMP Muhammadiyah Program Khusus. Sehingga guru-guru juga kita latih di SMP Muhammadiyah Program Khusus. Terus ada beberapa guru juga kita minta untuk membimbing di situ gitu. Baik, untuk SMP Muhammadiyah PKBS Surakarta ini, Pak Ali, apakah ada program khusus atau pengembangan karakter atau keagamaan yang nanti akan dilakukan di SMP tersebut? Ya, jadi proses pembiasaan itu secara apa ya, polanya itu kita mengacu kepada SMP Muhammadiyah Program Khusus Kota Barat maupun di Kota Barat. Karena saya sehari-hari kan juga sebagai direktur ya, pengasuh di perguruan Muhammadiyah Kota Barat juga itu ya, sehingga saya memastikan bahwa program-program pengembangan akademik, pengembangan karakter itu memang inline dengan program pengembangan akademik maupun pengembangan prestasi di SMP Muhammadiyah Program Khusus. Nah, yang kemudian mau kita kembangkan lebih lanjut karena baik di SD, SMP maupun SMA Muhammadiyah Program Khusus Kota Barat ini belum ada boarding. Nah, ini yang kemudian kita kembangkan lebih lanjut yang dari Kota Barat ini ke program khusus boarding school ini. Jadi ini sebenarnya penguatannya di situ, itu. Jadi apa namanya, kalau melihat dinamika SMP PK hari ini, program khusus Kota Barat, nah ini majelis ingin memodifikasi dan mengembangkan lebih lanjut dari apa yang sudah ada ini, gitu. Baik, kalau dari, perguruan di Kota Barat sendiri juga secara pendidikan sudah tidak diragukan lagi ya Pak untuk Insyaallah, kualitasnya. insyaallah, insyaallah. Baik, dan, Pak Al ini juga sebagai dekan Fakultas Agama Islam di Universitas Muhammadiyah Surakarta begitu. Jadi mungkin untuk mengintegrasikan ya Pak, dari sisi akademisi dan nilai-nilai yang ada di sana pasti akan langsung diterapkan dalam, Betul, sekolah gitu betul, pendidikan betul. di SD sampai SMA nggih ininya Pak, begitu. Kemudian ini Pak, terakhir pesan untuk, calon siswa-siswi ataupun orang tua yang ingin bergabung dengan SMP PKBS Muhammadiyah, Surakarta, seperti apa? Percayakan, putra-putri terbaik Bapak Ibu yang merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala, agar menjadi anak-anak yang apa, qurrata ayun ya, yang dipandang itu membahagiakan bagi orang tua di SMP Muhammadiyah PKBS. Karena apa? Kita sebagai penyelenggara itu mempersiapkan secara sungguh-sungguh. Mulai dari desain programnya, mulai dari perencanaan, guru-guru kita siapkan secara khusus, kita lakukan apa namanya, pemagangan di SMP Muhammadiyah Program Khusus Kota Barat itu ya. Dan, ini lembaganya nanti atau apa yang boarding-nya juga lulusan dari Mesir ya, putranya Pak Kartono. Artinya apa? Lembaga ini meskipun baru ya, meskipun baru dalam pengertian pengembangan dari, SMP Muhammadiyah 4, tetapi kita desain dengan sungguh-sungguh, kita siapkan dengan sungguh-sungguh. Kalau secara fisik mungkin bisa langsung dilihat ya, udah lantai 3, tanahnya udah ya sekitar 3.000 meter itu ya, artinya secara fisik meyakinkan lah ya, ruang kelasnya ber-AC itu ya, artinya fasilitas masjid apa sudah tersedia tinggal kita poles, program-program juga kita siapkan dengan bagus, bukan sekedar ikut-ikutan atau didesain dengan ala kadarnya, tapi memang kita desain dengan bagus. Mungkin orang akan melihat, wah itu hanya apa,
hanya baru cita-cita, tapi cita-cita yang kami lakukan sebenarnya sudah bisa dilihat itu ya. Pengalaman saya misalnya memimpin di perguruan Muhammadiyah Kota Barat misalnya, itu juga menjadi catatan-catatan bagi kami, menjadi pengalaman, jejak-jejak pengalaman bagi kami ketika menyelenggarakan SMP Muhammadiyah program khusus boarding school. Selamat bergabung di SMP Muhammadiyah program khusus boarding school. Insya Allah kepercayaan Bapak Ibu untuk menyekolahkan di sini akan kita bayar dengan lunas dengan cara memberikan pelayanan terbaik kepada putra-putri Bapak Ibu. Ini juga ada tersedia banyak beasiswa, jadi bayarnya memang cukup mahal, tetapi ada beberapa agnia yang sudah siap untuk ikut membantu memberikan beasiswa untuk anak-anak yang berprestasi. Gitu ya, Mbak, ya. Oke, berarti sudah dibuka, kemudian ada kesempatan beasiswa nggak, Pak? Ada beasiswa. Jadi jangan sampai terlewatkan kesempatan ini, begitu. Nah, terima kasih Pak Ali sudah Sama-sama bersama sama-sama kami di EduTalk Muhammadiyah ya, ngobrolin pendidikan, ngobrolin ngobrolin kemajuan. kemajuan. Betul sekali. Nanti sampai jumpa di episode selanjutnya dengan pembahasan pendidikan Muhammadiyah yang sangat berkemajuan, begitu. Terima kasih. Billahi fisabilillah haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.